Kita melihat pengetahuan lokal, kadang kita itu menggunakan perspektif kita. Pengetahuan lokal dilihat dari masa sekarang gitu, bukan dalam konteks yang masa pengetahuan lokal itu ada. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang sering dianggap hal-hal yang tidak saintifik Sobat TCID. Kita sering banget ngelihat kayak misalnya hal-hal yang sifatnya kayak berasal dari teman-teman yang ada di suku tertentu gitu ya, dianggap wah ini mystical gitu, ini pengetahuan saintifiknya nggak ada. Padahal dibalik dari ilmu-ilmu yang dihadirkan oleh suku-suku yang ada di Indonesia itu memiliki kekayaan dan sebenarnya bisa diteliti begitu. Belakangan sering banget kita dengar diskusi bahwa science gitu ya dan juga kearifan lokal atau pengetahuan lokal sering ditabrakkan begitu, kayak ini hanya sebuah mitos, ini susah dibuktikan. Tapi juga di lain hal itu banyak sekali penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan lokal itu ternyata memang benar adanya dan terbukti secara saintifik gitu. Awalnya hanya premis, setelah dibuktikan secara saintifik, finally ternyata ada jawabannya dan memang pengetahuan lokal itu benar. Dan dalam rangka meramaikan kampanye Semburat Warna Adat yang di-launching oleh The Conversation Indonesia, Suara Akademia kali ini bakal ngebahas tentang pengetahuan lokal begitu ya, dan juga mengenai mitos, mistis dan masa depan pengetahuan lokal itu sendiri begitu. Karena semakin kesini kan sepertinya kita semakin quote unquote barat gitu seperti CID, and yeah, we're gonna talk about it in this episode. Dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama seorang akademisi dari Universitas Atmaja Yogyakarta. Sudah bergabung di rekaman kali ini ada Mas Argo Twikromo. Halo Mas Argo, apa kabar Mas? Halo, ya kabar baik dan selalu bahagia lah begitu. Ya, oke. Okay. Kebahagiaan nomor satu Mas Argo ya. Ya, dan kesehatan. Ya, betul. Biasanya kalau orang sehat itu bahagia, dan bahagia itu bisa cenderung membuat mindset lebih oke dan akhirnya lebih gampang sehat gitu ya, Mas ya. Iya, iya betul. Karena itu adalah dari dalam diri kita itu kan kadang penyakit itu sudah bisa apa ya ya kita untuk Ya, barrier supaya tidak betul, terserang betul, dari betul. luar. But anyway, Mas Argo, mungkin saya pengen langsung ngomongin soal pengetahuan lokal dan juga ada mitos dan juga mistis dan masa depan pengetahuan lokal ini nih, Mas. Pertanyaan saya pertama adalah, kan biasanya kalau kita ngomongin pengetahuan lokal sering banget dikaitkan sama mitos dan juga mistik gitu ya Mas ya. Banyak orang yang justru bertanya kayak kenapa sih pengetahuan lokal selalu dibungkus dengan mitos ataupun juga mistik. Pertanyaanku pertama adalah apakah ini memang sebenarnya kuat di mitos dan juga mistik, atau packaging aja nih dari masyarakat dulu gitu ya supaya untuk menyampaikan ini jauh lebih gampang gitu ke orang dan orang lebih percaya nih Mas Argo. Oke, iya. Ini kan memang sebenarnya apanya apa panjang ya kalau Ya, kita lihat ya. Karena kita melihat pengetahuan lokal, kadang kita itu menggunakan perspektif kita. mhm, Atau pengetahuan lokal dilihat dari masa sekarang gitu, bukan dalam konteks yang masa pengetahuan lokal itu ya, ada. Karena kan beda ya. betul. Kalau sekarang, ya kita hanya ngomong dulu ya ini ya. Hmm, Kalau sekarang kita lihat, kalau nggak ada wujud berarti misalnya ada istilah ini hanya istilah saja, hanya ya, itu hoax begitu kan betul. biasa. Hmm, Wah itu sebenarnya bukti begitu. Sehingga hal-hal yang mungkin yang terkait dengan apa ya mitos dan sebagainya betul. itu banyak ditinggalkan. Walaupun kita juga kenal untuk sekarang ini, kita lihat saja ya, Ya, untuk entah itu untuk makanan, entah penjualan apa, begitu kan, dibungkus mitos kan, ya, betul. branding, kita tampaknya itu kan nampak indah, Ya, tetapi tetapi kan eh, ya kalau itu benar mitos, saya katakan bahwa mitos-mitos ini hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, gitu ya, kelompok tertentu atau kepentingan kita, begitu. hmm, Tetapi kalau kita mulai memahami pengetahuan lokal dulu, itu kan memang ya kalau orang dulu konteksnya ya
bagaimana kalau tidak dengan mitos? Mitos dalam Hmm, arti mungkin mungkin cara-cara istilahnya kalau saya logikanya yang dulu seperti orang dulu seperti itu. ya, Istilah kalau belum mengenal tulisan itu menggunakan apa? Itu ya, sarananya. Karena kita simpan pakai rak-rak apa, harus kita kemas pakai apa. Dan kenapa terkadang suatu peristiwa atau itu kalau itu peristiwa dulu ya, ya, itu kadang selalu berulang setiap periode waktu, entah betul. setahun sekali. Itu kan sebenarnya untuk mengingatkan, untuk penghayatan. Hmm, Kita lihat juga. Misalnya ya, oh di sana jangan hutan itu misalnya angker gitu ya, ya. bukan merek loh, angker begitu ya. Ini Eh, angkernya pakai G apa, Mas Afri? ya, ya kenapa itu angker kan kalau kita mengatakan dulu bahwa oh di sana jangan dijamah ya karena ada ini, wah, orang pasti tidak tidak akan percaya begitu Ya, ya. Tapi dengan angker, oh iya. Ternyata dan kita juga kadang menggunakan banyak hal ya untuk bungkus-bungkusnya itu. hmm, Sehingga justru kita merawat, justru kita dekat, atau mungkin kita bisa takut juga banyak hal ya. Tidak betul betul. tidak hanya satu perspektif aja yang harus kita kembangkan. Dulu memang banyak. Sehingga oke di sana ternyata sumber air. Oh Oh, di sana ternyata adalah sumber-sumber misalnya kalau kita lihat entah itu emas misalnya saja ya kalau itu untuk di daerah NTT sana itu bahwa itu suku tertentu begitu ya itu dengan Gunung Mutis misalnya di Timur Tengah apa ya selatan kalau nggak salah ya betul. itu itu tidak pernah disentuh dan itu tidak dijamah ternyata Ya, ada tambang apanya hmm, termasuk singa tulisannya tulisannya Tesinga ya tapi ya, singa ya itu apa ternyata ada emas yang di Papua sana itu ada suku oke, suku di situ percaya bahwa itu begitu. Nah, ini bagaimana kita merawat untuk tidak dieksploitasi secara berlebih I see. ini ya Betul. termasuk sumber air termasuk banyak hal termasuk batas-batas antara liminal. Oh Ya, ini bahaya sehingga kadang ada antara darat laut. Oh sehingga di sini ada ya kita menggunakan bisa ada kerajaan entah benar atau tidak itu kita ya, tidak saya tidak mengarah ke sana ya. ya, Sehingga kita sebenarnya kita harus hati-hati daerah liminal perbatasan bahaya. Ya untuk waktu misalnya antara siang dan malam kan ah, ada maghrib kan sekarang masih ada ya. ya, betul. Eh, kalau kita lahir antara itu kan pasti ada kemudian selamatan atau apapun begitu Ya, bentuknya itu supaya selamatan kita supaya tahu kita harus peka, hati-hati, jangan kurang ajar, jangan seenaknya saja. Nah itu kan kemudian muncullah untuk kemudian ya dengan misalnya tradisinya itu kemudian memberi ruang bahwa kita bisa kumpul bareng-bareng, makan bersama. Itu kan dengan sesama kemudian menjadi ya, akrab atau harmoni lah kalau bahasa ya, saya kan hubungannya harmoni selaras gitu ya. ya, Nah, dan kemudian juga dengan alam itu kan juga ada selaras dan juga pasti ada doa-doanya. Entah mhm, apapun istilahnya, jangan istilahnya tidak tunggal ya karena yang sang pencipta, sang sumber kehidupan itu kan mungkin eh, tidak bisa kemudian hanya ini begitu tidak, tetapi itu adalah pemahaman nuansanya adalah seperti itu. Yang penting kita percaya pada yang di atas sumber kehidupan. Walaupun sekarang banyak dibelokkan oleh oleh teman-teman kita sendiri, wah itu kan dia memuja ini memuja. Lah kalau kita terus begitu kan orang-orang yang menjalankan itu kemudian juga, wah ada inilah, padahal ada ya, inilah. Nah, untuk mengingatkan, hati-hati. Untuk mengingatkan, misalnya kalau nelayan-nelayan Laut Selatan, itu kemudian, ya sudah mantep lah, saya sudah melakukan labuan misalnya, ya, sehingga betul. saya tidak bingung lagi, walaupun ombak seperti Hmm, ini. Itu kan juga memperkuat itu, begitu, ya, memperkuat oke, oke, percaya oke. diri. Banyak hal itu ya, jadi dan kadang kalau saya katakan tadi kadang berulang sehingga orang kemudian berefleksi, Mhm, menghayati lah bahasanya.
Ya, atau bisa kemudian masuk di internalisasi dalam diri kita. ya. Oh, bahwa kita itu memang harus karena kan dalam dalam entah itu tradisi atau cerita, kalau di Jawa itu kenapa ada istilah yang sekarang sudah hilang itu, eh, mau di bahasa Indonesia kan jadi anu agak anu, Pakai bahasa Jawanya aja, Mas. Mungkin biar bahasa biar lebih tenang. Indonesianya kan begitu ya begitu tetapi jangan begitu. Oh iya, ngono yo ngono tar Ngono ojo ngono ngono ya ya Mas ya. ngono. Itu apa kalau tidak keselarasan? Saya jadi pemimpin misalnya ya, Ya. tetapi saya tidak wah memimpin melebihi itu, istilahnya, tetapi saya juga harus tetap dengan kuasa ini itu wisdom dengan Ah, yes. kebijaksanaan. Lah kalau memimpin dengan kekuasaan itu gampang istilahnya ya, tetapi Betul. kalau dengan kebijaksanaan itu leluhur kita itu sudah punya itu, tetapi kita hancurkan sendiri kadang-kadang dengan perspektif kita itu dianggap tidak baik, Modern ya. tidak modern, dan kemudian tradisi-tradisi pun juga kemudian pengutamaannya bukan untuk penghayatan itu, tapi kadang sudah berubah, hanya pokoknya itu tontonan menghasilkan duit banyak yang itu hebat. Lah itulah sebenarnya kita kadang tidak sadar Ya. kita sebenarnya menghilangkan atau menghancurkan, menggerogoti apapun bahasanya begitu. Hmm. Tetapi karena kalau kita melihat esensinya begitu baik kan, bagaimana kita bisa berpikir entah melalui media-media digital, entah apapun kita bisa memformulasikan ini apa ya dalam konteks sekarang. Jangan kalah cerdas dan kalah kreatif, kalah cerdik dengan leluhur kita dong. Katanya kita itu sudah banyak pengetahuan sekolah dan sebagainya ya. Ya, Mereka tidak pernah sekolah misalnya dulu, tetapi bukannya itu kan sekolahnya formal yang sekarang betul. ukurannya. Mereka sekolahnya juga dalam kehidupan ini justru. Itulah kemudian wisdom itu yang kemudian dirawat kemudian dominan begitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa dulu tidak ada kejahatan loh, kadang saya begitu. Ya, Ada karena kan itu, tapi dominannya apa yang untuk itu. Dan betul. sekarang bukannya di sini kemudian tidak ada kebaikan, ya ada, tetapi dominannya bagaimana dengan kondisi seperti ini, saling makan memakan dan lain sebagainya. Bisa Tapi ngomong sebenarnya jadi apa menarik tidak? nih Mas Argo ketika tadi ngomongin soal wisdom dan juga packaging logika nih Mas. Artinya sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat terdahulu itu tuh bisa dibilang menyesuaikan gimana penerimaan orang yang hidup di masa itu dong Mas. Kayak misal tadi kayak ngomongin soal tempat angker nih gitu. Bisa jadi itu sebenarnya tempat yang berbahaya karena gelap. Jadi biar orang percaya, jangan di situ karena banyak hantu begitu kan, itu kan sering pengen dipatahin sama sains-sains yang modern atau mungkin ilmu sekarang ya, atau jangan mandi di sungai ini karena di situ ada buayanya, padahal orang zaman dulu ngeliat ini arusnya deres nih. Kalau kita ngomongin cuma arus deres mungkin ada orang yang deres tuh relatif begitu, jadi kayak ngomong buaya jauh lebih takut. It's just how the people at that time itu tuh menyampaikan dong mas, sebenarnya bukan soal mitos atau gimana gimananya dong. Iya, iya, iya. Karena kan begini ya, eh, kadang kan kita melihatnya itu harus holistik ya, Hmm. menyeluruh ya. Ada juga yang menggunakan seperti itu, begitu ya. Hmm. Walaupun saya kan tadi mengatakan itu pun kadang ditiru loh dalam bahasa ini, tapi kita tidak pernah memprotes bahwa itu Ya, mitos ya yang saya katakan betul. tadi ya. Tetapi eh, bagaimana justru ini tadi saya singgung adalah kecerdikan, kecerdasan, dan kreativitas yang luar biasa kalau untuk yang bagaimana itu packagingnya atau Betul. bagaimana membungkusnya begitu ya. Ya sekarang dan itu kan untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan kehidupan yang disasar kadang juga kita lihat seringnya ya, Hmm. itu adalah esensi kehidupan sebagai manusia bagaimana itu eh, saya itu bisa menghayati bahwa saya itu harus berhubungan atau ada relasi selaras antara manusia dengan sesama, Mhm. manusia dengan alam dan Ya, isinya. Nah, alam itu juga ada yang adi kodrati dan ada yang kodrati begitu. betul.
dan antara manusia dengan sang sumber kehidupan, apapun istilahnya. Ya. Kadang sedih ketika hanya perbedaan istilah aja dipermusuhkan dan itu menjadi sumber untuk konflik. Hmm. Jika saya tambah juga dan antar ketiganya, jangan sampai kita merasa mengklaim diri kita dekat dengan sang pencipta, tetapi kita menggilas Ya. sesama kita, menggilas lingkungan dengan seenaknya, Mhm. eksploitasi berlebih. Ya karena memang lingkungan kehidupan ini kan disediakan memang untuk menopang kehidupan manusia. Ya. Ya kalau kemudian kita hancurkan ya kita kadang berpikir hanya kehidupan sekarang ini, tapi bagaimana generasi ke depan. Nah, lah, inilah yang sebetulnya kalau saya yang bagi saya eh, ya istilahnya apa generasi Z atau apa Ya. begitu ya, Gen Z atau apapun Ya. harus memahami sehingga esensi-esensi inilah yang kemudian dikemas dalam media sesuai dengan ya generasi sekarang, perkembangan sekarang, sehingga kemudian itu bisa kemudian dikenal, Ya. diresapi oleh yang diresapi sekarang apa? Ya, Hmm. mungkin yang hoax. Kalau kalau tidak ya, yang hoax, yang kemudian ya yang buktinya ada, wah yang penting buktinya saya adalah fotonya. Ya. Tapi kita tidak pernah memahami kondisi di tempat itu. Inilah, yuk kita formulasikan ya. Karena formulasi itu memang eh, harus terus ya. Karena leluhur kita itu ya luar biasa loh dalam formulasi ya. Mhm. Bisa contohnya, lagi lihat-lihat relief-relief itu aja dan dicontoh Borobudur ini ya saya jauh Ya. yang banyak orang tahu Betul. ya. Itu kan tidak hanya bercerita tentang budaya. Mhm. Kenapa Betul. di situ juga ada Jung Java, perahu yang waktu itu luar biasa loh ya. Ya. Ya, kalau dengan panjangnya dan sebagainya itu kan waktu itu luar biasa. Tetapi apa yang kemudian diacu bukan pada pengetahuan lokal yang ada di sini. Banyak hal sebetulnya karena banyak hal pengetahuan-pengetahuan kita itu dalam perjalanannya memang kemudian tergilas atau sengaja digilas oleh pengetahuan yang yang mungkin lewat pendidikan Ya. formal yang mungkin dari mana sih itu untuk pemikiran-pemikiran itu pun wah itu eh, oh masyarakat itu adalah masyarakat yang misalnya tidak mengenal Tuhan dari siapa sih itu kalau tidak itu Baik. sehingga sampai sekarang itu masih ada ya enggak. Ya. Nah, berikutnya nih Mas Argo yang saya juga tertarik adalah ketika pengetahuan lokal ditabrakkan dengan sains yang sekarang nih, sains modern begitu ya. Em, Sering ditanyain nih, kalau ketika ketemu dengan kacamata sains modern, pengetahuan lokal tuh sering dipertanyakan validitasnya kan Mas Argo. Nah, kalau menurut Mas Argo, permasalahannya ada di mana nih Mas? Apakah di pengetahuan lokal yang memang tidak valid, atau memang cara pandang sains modern ini nih yang apa ya standarnya tuh terlalu tunggal gitu buat melihat sebuah pengetahuan lokal ini nih Mas? Ya, ya kita kan perlu konteks kevalitan itu mau dibaca dari kacamata siapa. Mhm. Minta maaf ya, misalnya orang sekarang udah dengan buku banyak itu yang katakan valid itu. Kalau itu dilihat dari perspektif masa lalu, ya nggak valid dong. Nah ya itu ya, makanya eh, kita harus berpikir secara holistik begitu ya. Karena kalau kita melihat ya, kalau kita misalnya datang ke masyarakat em, yang masih ya masalah Jinun nggak ada ya, masih masih apa namanya tidak banyak tergembur oleh Ya. arus perubahan zaman. Wah, kita tahu bisa merasakan toh. Lah, kok ada ya suasananya enak ya, Mhm. kok indah ya. Ya. Sehingga gimana sih menatanya begitu ya. Tetapi yang namanya rasa sekarang kan udah itu tidak juga masuk dalam Mhm. apa namanya ya itu ya karena kan kompleks karena itu kalau pakai rasa untuk akademisi ya itu nggak hebat nggak Ya, untuk betul. kurang apa menggunakan aku dalam tulisan aja nggak bisa kok kecuali Ya. mungkin itu adalah etnografi dalam antropologi itu mungkin masih Ya. ada lah inilah sebetulnya
eh, leluhur kita itu sebenarnya sudah bisa apa ya, ya istilahnya gampang bermain dengan itu atau menyadari hal itu, memahami hal semacam itu. Sehingga kalau kita lihat kan kita karena itu pendidikan formal itu dari barat sehingga eh, yang kita simpan adalah bentuk tulisan. Ya, Sehingga kalau itu hanya cerita itu tidak, wah kurang bermutu, kurang valid, kurang apapun. Padahal kalau kita lihat mereka itu menyimpan buku-bukunya kalau istilah sekarang ya, itu, kalau sekarang kan di perpustakaan atau mungkin di web begitu atau betul. tulisannya begitu. Mereka menyimpan buku-bukunya pengetahuan itu dari peristiwa yang berulang itu yang kemudian dihayati dalam waktu-waktu tertentu. Menyimpan dalam mungkin adalah cerita-cerita misalnya. Oke, ini untuk di daerah Maluku Utara saja ya. Ya, Saya itu kadang berpikir ya sampai sekarang itu, loh itu ada 4 kerajaan yang waktu luar biasa loh sebenarnya, karena kira-kira ber 12 lah 1200-an itu, karena mereka adalah banyak rempahnya sehingga apakah itu ada perdagangan itu sehingga mereka cukup modern, dan letaknya kerajaan itu adalah berdekatan loh 4 itu. oke, Ternate itu di Tidore, Jailolo yang di Halmaherenya itu, kemudian Bacan, Bacan itu yang ya, agak daerah selatan ya, Kepulauan Bacan itu. Tetapi mengapa mereka tidak bertempur sendiri? ya, Tidak konflik secara apa ya namanya lebih fisik ya, tapi betul. kalau hanya perselisihan itu memang ada, ya itu Hmm, ada bermain karena waktu juga Portugis sudah masuk sana pertama dan sebagainya. ya, Tetapi justru membagi kekuasaannya tuh. Tidore itu di wilayah agak ke timur sampai juga ke Papua Barat dan itu ya. Tapi kemudian juga yang Ternate itu sampai ya Sulawesi Utara, daerah Filipina betul. Selatan. Sementara Jailolo dan Bacan itu juga di sekitar itu begitu. Kadang saya berpikir itu. Itu kan itu ya kalau menurut pengetahuan kita tidak rasional, Betul. kenapa mereka berdekatan dan kesultanan itu kok Ya, tidak ya tidak logis kalau nggak ada konflik. perang lah Ya, istilahnya ya, fisik perebutan, kalau bahasa sekarang ada perebutan, kalau sekarang ada ya, kita sedang dicekoi pikiran kita itu bahwa yang penting itu kuasa itu begini dan sebagainya, tapi mereka tidak. Setelah kemudian kita lihat agak dekat pelan-pelan begitu dalam konteks, oh ternyata ada semacam cerita bahwa mereka adalah ternyata berasal dari saudara kandung, walaupun ceritanya adalah misalnya ada seorang laki-laki kemudian naik apa ya istilah kalau yang pengetahuan yang kekayangan begitu ya, ya. kemudian menikah atau kawin lah itu dengan Hmm, entah bidadari entah apapun lah pokoknya pakai istilah mereka ya, itu kemudian punya anak 3 itu yang kemudian diberi kuasa seperti itu. Sehingga, dan itu cerita itu waktu sebelumnya, sekarang mungkin sudah tergempur, sudah agak hilang ya, dah. Mungkin orang sana sih sudah, oh cerita apa saya kok lupa kadang begitu. ya, Itu kemudian kuat diresapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Sehingga, oh ya saudara kan, makanya kok kalau saudara itu perselisihan masih ada walaupun itu, tapi itu bukan ya. secara fisik untuk bertempur dengan keluarga. Inilah, apakah ini juga sering disadari seperti ini oleh Hmm, peneliti-peneliti modern kita atau peneliti saat ini? Justru inilah kekuatan saat itu untuk merangkul. Dan yang penting juga, kenapa saya tadi mengatakan, selalu mengatakan bahwa itu terinternalisasi, penghayatan. Yang disasar metodenya, yang valid, itu adalah rasa diri. ya, eh Walaupun anu ya kadang saya memahami begini. Jadi tidak perlu diatur-atur pakai peraturan. Dia sebenarnya dia sudah bisa memahami bahwa kalau hidup itu harus dengan sesama, harus begini dengan lingkungan harus begini karena sudah meresap. ya, Nah sekarang kan hidup itu kan menggunakan aturan. Oh, kalau tidak ada pengawasnya, saat di tol yang lebih dari 100 begitu, kalau ada CCTV-nya, nggak ada petugas apa, dan sebagainya, ya, dan betul, sebagainya. betul.
oh ini tidak ada apa ya, sehingga saya bisa apa namanya, yang sedang hot ya, yang korup bisa Betul. itu nggak ada orang tahu toh. Tapi dalam ini kemudian ya udah nggak ada relasi saya dengan sama rugian sesama. M- Ketika kita mati nanti adalah ada yang di atas yang sebetulnya itu menilai, walaupun kita dengan Mas Sarif misalnya saya tidak Ya, ngomong tapi saya benci, yang tahu siapa sih kalau bukan Sang Pencipta, betul. apapun istilahnya pokoknya saya begitu, Ya, tapi sebenarnya itu ya itulah begitulah istilahnya, yang Sang Pencipta atau Sang Sumber Kehidupan, atau dalam agama-agama itu kan ada istilahnya ya tertentu ya, ya, jangan sampai kemudian itu istilah berbeda kemudian justru itu untuk dengan kuasa untuk bentrok dan sebagainya. Ini keprihatinan kita sebenarnya. Saya sangat prihatin. Kenapa kita kurang cerdas, kurang cerdik, dan kurang kreatif seperti leluhur kita. Padahal kita mengaku bahwa kita modern, kita hebat, tetapi kita sebenarnya dalam sisi tertentu kita justru tergantung dari kekuatan yang mungkin dalam konteks pembicaraan kita tidak perlu kita sebutkan. ya. Tapi menarik Ya. ini Mas Argo, ketika misalnya kita ngomongin tadi apa ya pengetahuan lokal gitu, quote unquote ya pengetahuan lokal dan juga sains modern ini kan eh, it's all about perspektif gitu. Cuman sekarang kalau kita ngelihat dari konten di mungkin dari acara televisi, konten di sosial media kan mitos atau fakta ini sering ditabrakin ya Mas Argo ya gitu. Ilmu sains modern ini mencoba buat ngebongkar narasi yang dianggap mistis, yang dianggap apa namanya, yang dianggap kuno gitu, pengetahuan lokal yang secara saintifik itu tuh belum pernah terbukti tuh pengen bener-bener dibongkar. Ada nggak ya Mas ya resiko ketika apa ya sains modern ini tuh ngebongkar pengetahuan-pengetahuan lokal gini Mas? Resiko-resiko yang mungkin muncul apa ya? Kalau misalnya memang akhirnya ini dibenturin nih Mas Argo. Iya, kalau resikonya ya, walaupun begini ya, sih kita harus harus kita harus ada pemahaman juga ya. Barangkali tidak semua pengetahuan lokal yang terus berkembang itu mungkin apa nama istilahnya arif begitu ya. Ya, Tetapi mungkin dominannya itu yang justru wise wisdomnya begitu. Kalau mhm, itu kan ya kehidupan kan pasti ada yang baik, yang buruk, itu pasti ada yang macam-macam. Tapi betul. dominannya gimana, istilahnya yang istilahnya yang menurut dulu adalah kebenarannya sebenarnya untuk relasi kehidupan bersama di bumi ini supaya terjadi keharmonisan gitu. Ya, Walaupun sekarang itu kadang dibungkus. Oh, walau ini pokoknya kita bungkus dengan hal seperti ini supaya saya adalah itu kepentingan saya itu misalnya terpenuhi. Ini adalah sebenarnya kepentingan saya salah, kemudian sesuatu diulang-ulang sehingga orang yang banyak ini juga kemudian wah ya inilah yang kemudian benar ya katanya, betul. kalau post-truth itu kan kalau diulang-ulang terus menjadi kebenaran begitu Ya, ya. Tetapi kebenaran yang seperti apa kemudian kita harus kita lihat, kalau hanya kemudian itu tidak bersumber atau tidak berpijak pada esensi kehidupan ya kita lihat hanya untuk kepentingan tertentu, sehingga kan bisa dilihat kenapa kemudian terjadi misalnya banyak amburadul begitu, atau mungkin bermain cantik supaya tidak ketahuan begitu, itu ya. semakin rapi lah gitulah. Nah, inilah sebetulnya kalau eh, kita bisa memahami kondisi-kondisi atau pemahaman ya cara dulu seperti itu. Ini Ya. kenapa mengaitkan dengan misalnya hal yang wah sekarang dia kurang bermutu begitu. Hmm. Eh, atau kalau sekarang dianggapnya itu ya, bermutu tapi rendah lah gitu Ya. lah, banyak bahasa-bahasa seperti itu. Karena eh, saya belajar dari leluhur kita itu sangat fleksibel dalam menata ruang keharmonisannya gitu ya. Oke. Fleksibel dalam arti saya dengan Mas Sarif itu saya begini, tetapi kalau Mas Sarif siapa saya harus pakai apa cara ngomongnya begitu, tetapi itu pada batasnya untuk ruang Ya. keharmonisan itu, dan itu bisa bergeser begini, tidak kaku. Lah sekarang kan yang kemudian dominan adalah harus ini kaku dan sebagainya. Nah, Hmm. ketika itu kan kita bisa melihat bagaimana kekuatan yang namanya ya, yang kadang orang saya tidak mau apa namanya ketika ngomong begini kemudian
dibentur-benturkan itu Ya. juga bisa karena dominannya adalah positivis, misal sekarang sangat kuat dan lain sebagainya lah itu sebenarnya ada keberatan dan itu ada dasarnya ketika saya ngomong seperti ini ya. Ya. Eh, tapi kadang lah kita sendiri kok yang merusak. Wah itu jangan ke sana. Ah, oke. Walaupun ya itulah Mas Arif ketika masih kecil itu kan kadang bilang, oh jangan ke sana banyak ada hantunya. Itu kan ada Ya. cara-cara. Ya memang kadang apa namanya waktu itu pas, tapi kalau sekarang misal kurang pas. Oh kalau jam makan jangan di depan pintu. Wah, itu walaupun itu kemudian di logika. Oh iya ya kalau itu nanti bisa keterjang. Tapi kan itu pakai logika kita. Tapi saat itu kalau tidak dengan itu mungkin juga banyak dilanggar. Ah, Kalau oke. kita tidak ada misalnya bukti-bukti yang secara positifis itu kuat, ya pasti untuk sekarang ya Ya, pasti betul. banyak yang melanggar. Kalau Betul. tidak ada hukum yang kuat, ya melanggar karena kesadaran kehidupan dalam merasa dalam diri kita itu sudah rontok. Mhm. Ya. Ya tadi saya katakan ya kita mengebut di tol aja kita lihat ada CCTV tidak, ada polisi tidak, sehingga bisa lebih dari itu. Tetapi kalau itu masuk dalam penghayatan, oh iya ya ada keselamatan lah dengan tidak hanya bagi saya tapi juga bagi orang lain, bagi lain sehingga oke lah saya hanya segini kayaknya kok. Nah, Ah, oke, I see. inilah yang kita kalah cerdik, kalah cerdas, kalah kreatif, tapi kita tidak mau dikatakan seperti itu ya, yang hebat ya kita yang zaman sekarang. Udah ada komputer masa kalah sama yang dulu-dulu kan gak Ya, mungkin masih gitu ya anggapannya ya Mas Argo ya. iya, karena komputernya dulu itu wah, caranya adalah yang seperti itu, penyimpanannya ya dalam hard disk dalam apa itu dengan kenapa itu kemudian selalu dibuka berulang, Ah, ya. kan biasanya berulang begitu. Kenapa kemudian juga disimpan dalam konteks keseharian, ya ngono dan ngono ning aja ngono itu kan juga apa masuk dalam obrolan Betul. seharian yang sehari istilahnya juga eh, tuno sadak badi sana itu Ya. rugi ya barang ekonomi tetapi untung kita mendapatkan teman itu kan ada relasi perimbangan perimbangan dan dalam kehidupan ini dan terus terasah sehingga tidak hanya dengan saya dengan Mas Arief saja hubungan tetapi juga oh ya alam itu juga menopang saya ya. Oke. Bukannya tanpa manusia tidak ada alam, tapi tanpa alam tidak ada manusia. Oke. Yep. Itu yang seperti itu. Ya, poin-poin Itu kayak gitu ya. sekarang kurang dan diresapi. Banyak hal ya sebetulnya kalau kita Artinya kalau misalnya saya bisa nyimpulin nih Mas Argo gitu, orang terlalu sibuk membenturkan ini bisa dibuktikan secara valid atau enggak, soal pengetahuan lokal ya. Ini tuh saintifik bisa terbuktikan atau enggak, itu lebih sibuk di situ daripada sibuk di situ seharusnya kita coba harusnya mikir soal esensinya dulu dong Mas gitu. Sebenarnya kenapa sih ini tuh dilakukan kayak gini gitu? Kenapa orang zaman dulu ngomong kayak gini? Apa sih maksudnya? Harusnya lebih nyari itu dulu dong daripada dibuktiin yang ditabrakin gitu Mas. iya, iya, ya karena kan kemudian ya kadang saya berpikir seperti ini ya, mungkin kan bisa diedit juga silakan ya. Eh, kita itu kan sudah terlatih ya sejak kecil adalah ya kamu kebersamaannya itu kan Iya, ya, sehingga sekarang ada timbul ya, celotehan yang sehari-hari. Kalau tadi ngono ya ojo ngono celotehan sehari-hari ya. iya, Misalnya ada orang entah kecelakaan atau sakit atau kenapa. Wah, di sana tuh kecelakaan misalnya meninggal atau sakit atau apa ya. Kadang untung ya bukan dari kelompok saya, bukan bukan dari organisasinya iya, Mas Sarif atau untung bukan dari keluarga kita. Oh, mereka juga hidup ketika mereka kecelakaan rasanya seperti kalau ada keluarga kita yang kecelakaan atau sakit sampai mati. Itu tidak dia pikir. Yang penting mereka kecelakaan, yang penting saya selamat enggak. iya, Keselamatan dulu ada keselamatan bagi kita semua. Ini adalah sebenarnya kunci-kunci kalau sekarang kan adalah kemudian yang dibuktikan ya kadang-kadang dengan saintifik gitu ya. betul. Kalau tidak itu adalah kuno ya karena perkembangan zaman seperti dan itu pemikiran itu dari mana sih kalau kita lihat mau Iya, melacak itu dan apakah sengaja kita itu refleksi dan sebagainya tidak itu kemudian tidak tidak
muncul atau tidak muncul dominan supaya mungkin mudah tertaklukkan, mudah diambil. Ya kita nggak pernah tahu yang itu ya, karena itu nanti persoalan yang lain. Tapi kan kita harus memahami secara holistik itu kan kita harus, oh iya ya, kalau sekarang kan saya sudah bisa lulus, misalnya ketika saya ngomong ini yang kecil ini, Ya, pokoknya saya ahli di sini. Ahli di sini dalam persoalan kecil ini kalau tidak terkait dengan kehidupan secara keseluruhan ya apa gunanya. Akhirnya ini akan bisa merugikan orang lain, justru bisa untuk dipermainkan untuk menghancurkan orang lain, bahkan ada teori-teori yang cukup hebat begitu, justru sebenarnya ada esensi itu adalah yang penting adalah organisasiku. Yang penting adalah secara individu saya bisa ya, untung. Kalau kenapa mereka tidak menggunakan cara ini kemudian hancur ya salah sendiri. Itu tidak ada kepekaan karena tidak pernah disentuh. Kesentuhannya adalah hanya validnya hanya seperti ini, tidak menyeluruh. ya. Nah, kalau saya kemudian berpikir, mulai berpikir juga ya, kadang itu kan kemudian karena holistik, kemudian saya kadang kemana-mana tapi tidak kemudian melihat secara apa nama kompleks sekali ya, Ya. tapi oh iya ya, oh ya dulu ada di Jawa ada istilah begawan ya, Mhm. begawan itu hebat, tetapi dia tidak hanya hebat ilmunya kok, tapi juga ilmu kehidupan secara keseluruhan itu bisa dipahami. Oh, kenapa begawan-begawan sekarang kok hanya ini, hanya itu lah. Kadang saya tidak mau menyebutkan karena banyak Ya, yang memprotes nanti. Yang seperti itu ya, kok hanya ini. Nah, kalau kita oke, lihat kan kita sudah dididik ya. Kalau saya ya yang saya alami sejak saya di ya sebenarnya sudah sejak masuk dalam pendidikan formal ya, ya. Tapi yang jelas yang sekarang di fakultas ya. Kadang orang mengeluh ya, wah itu yang sudah masuk ke dinas-dinas atau di pemerintah kementerian atau kok dia berjalan sendiri-sendiri sih. Namanya kita kadang dari yang sumber ilmu yang ada di universitas itu ngomong begitu, dia marah. Lah kalau saya jawaban saya, lah mereka itu produk siapa? Kan ya produk kita, university. Kemudian mulai juga kita melihat, lah kehidupan di sini antar fakultas ada persaingan atau tidak, atau ada yang saya paling hebat atau tidak. Terjadi kan? Wah, sehingga kemudian itu yang kemudian yang viral atau yang banyak dimasuki adalah fakultas tertentu. Itu dari zaman ke zaman kita lihat dulu kalau ya, ada kuliah ekonomi, teknik, dan sekarang apa, begitu kan bisa bisa dilihat. Dan mereka saling, wah hebat loh saya. Lah, ketika keluar produknya juga akan seperti itu kan, ya, sehingga mungkin dia tidak akur, tidak saling justru mengkoneksikan, kemudian di kemudian juga saling kerja sendiri yang penting keuntungan sendiri begitu. Padahal universitas kalau kita lihat dari sisi yang lain dari university ada universe adalah sebenarnya keseluruhan. betul. Monggo Jadi memang, silakan. ya. Em, Kalau misalnya saya bisa simpulin saat ini, Mas Argo, kalau kita berbicara soal mitos, mistis, pengetahuan lokal, dan juga masa depannya, mungkin bisa jadi bahan refleksi untuk semua orang begitu ya ketika mendengarkan mitos, mistis, ataupun mungkin pengetahuan-pengetahuan lokal yang diketahui itu tuh esensinya terlebih dahulu dan juga apa yang bisa dirasakan dari hal-hal itu ya Mas. Jadi jangan cuma dilihat angkernya aja gitu ya. Eh, Bisa begitu kalau kita hanya melihat proses yang kecil yang spontan ya. Iya, Karena orang tidak akan tetap tidak akan apa namanya bisa melihat itu karena dominannya seperti apa yang masuk sini iya, sehingga kita dengan mudah pelan-pelan kita mencoba untuk menata untuk melihat oh ya esensi ini yang perlu kemudian kalau bahasa saya diformulasikan ya iya, untuk bisa mengisi mendasari melandasi apa namanya kehidupan sekarang ini karena kehidupan sekarang ini dilandasi malah dari luar loh ya iya, landasan nilai-nilainya baik, atau itu. Tapi yang dalam, nah, kalau itu sudah kena mungkin baru bisa melihat mitos harus begini-begini gampang. Karena kadang ketika sudah dalam kondisi sekarang ini itu tidak dengan mudahnya itu membalik telapak tangan. Itu ya kalau saya. Jadi memang itu ada PR kita bersama. Kalau saya tantangan kita bersama tidak hanya dan itu kan kadang malah untuk percaya wah ini yang ini hebat ini bukan saya mau yang hebat itu adalah malah justru
pengetahuan leluhur yang sudah diwariskan ke kita. Kita hanya bagaimana memahami yang dari leluhur aja kita kesulitan kok sekarang ini Ya, karena kita sudah betul. biasa, terformat. Mhm. Iya, kalau itu anu ya, kalau udah di format seperti ini, ya kita sudah menjauh. Tidak hanya kalau tadi yang dikatakan Mas Sarif kan, wah ini harus tidak semudah itu. Kita harus perlu bagaimana strategi kita. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, kita mulainya dari mana ya? Oh, itu juga harus diperhitungkan. Kalau saya di kota ini atau di wilayah ini, mulainya oh dari sini. Oh, kalau yang kota sana mulainya dari ini kan itu harus berbeda-beda. Bukan semuanya harus seragam seperti itu. Di era penyeragaman seperti sekarang ini kan susah. Betul. Ini yang mungkin orang dengan mudah itu adalah bagaimana itu kita kemudian memahami kembali itu gampang, tetapi karena kondisi sudah seperti ini sudah susah. Misalnya kita mencintai produk-produk Indonesia itu tidak hanya sekedar dikatakan seperti itu. Bagaimana dengan sentuhan yang mungkin dari lokal yang kecil-kecil, istilahnya kalau kalau tadi kan ketika saya katakan bercerita bahwa wow, antara sosial antar masyarakat yang sosial dan ekonomi kok bisa selaras begitu. Oh, ada istilah tunosata bati sana Iya. tadi ya. Ngono yang ngono itu kan terus berdengung secara dominan Ya. tanpa disadari. Mhm. Itu ada di sekeliling kita. Sekarang yang ada di sekeliling kita apa? Untuk menyadari itu aja kita belum sampai, belum banyak yang seperti itu. Bukannya kita tidak sadar, kalau kita mengatakan tidak sadar banyak orang marah dikatakan begitu karena sekarang eranya tidak kita ngomong begitu tidak dengan mudah merefleksikan oh iya ya karena ini karena ngapain tidak sadar itu hebat kok saya bisa menghasilkan uang kok. Ah, kalau sekarang paling Ya. jawabannya akan seperti itu Mas Arief. Jadi maaf, Mhm. jadi kadang saya kadang karena ini apa ya kondisi sudah seperti itu dan kita sudah banyak hanya diatur enak kita yang mengatur tinggal ngomong seperti apa eh, ini itu kalau kurang dia hanya ngasih uang berapa dengan dan sebagainya materi dan sebagainya padahal kita kembali sekarang masih banyak sumber-sumber kalau dulu kan sumber-sumber yang eh, hayati ya kan dulu Betul. udah mengenal sumber-sumber non hayati dikeruk juga padahal kita punya sumber matahari malah tidak banyak dimanfaatkan kita kan terpaku bahwa itu yang hebat yang di dunia Betul. itu adalah harganya menantang ya sebenarnya kalau kita lihat kalau dulu ya VOC itu sebenarnya walaupun seperti itu adalah perusahaan dagang ternama termasyur pada Masa itu. saatnya loh ya. Cara seperti itu. Ya monggo nanti saya ngomong ngomong terus nanti sorry Mas. Tapi intinya kalau misalnya saya bisa nge-recap semua obrolan kita dari tadi awal sampai akhir nih Mas Argo begitu. Pengetahuan lokal pada saat itu sebenarnya memang disesuaikan dengan logika yang ada dengan masyarakat yang cocok. Kalaupun memang sekarang ditabrakkan dengan sains juga sebenarnya sains modern juga harus mengerti konteks pada saat masa lalu seperti apa dan justru di situ itu bisa ngebuat gimana local wisdoms dan juga pengetahuan yang ada itu tuh bisa dikembangkan gitu ya dan bisa applied di society. Kurang lebih begitu ya Mas Argo ya. Bentar saya potong sebentar boleh? Boleh, boleh, silakan. Gini Mas, tapi tidak dengan semudah tidak semudah itu kita mengatakan pengetahuan modern itu harus memahami begini-begini ya. Kita mulai kemudian saya anu sedikit aja kan, sebenarnya konteks ya. Eh, Lah, kita sekolah aja kadang yang namanya pengetahuan lokal atau misalnya muatan lokal kan hanya kemudian sekarang berubah bukan nilai-nilainya, tetapi lebih ke praktek-prakteknya yang bisa dinilai. Istilahnya adalah bagaimana itu tidak sekarang hilang loh yang kita katakan bahwa yang membentuk diri kita yang kemudian mulai bisa itu masuk. Yang kalau bukan orang mengatakan itu ada mulok, ya mulok itu apa? Bisa membatik, bisa menenun, bisa apa yang perlu itu praktek-praktek. Tapi pada dalam praktek itu banyak esensi nilai-nilai yang kuat yang tertanam. Ya, Ya, ya itu kan udah banyak hilang itu.
Ya, Jadi dari sejak SD yang dulu ada, bagaimana itu adalah kita bagaimana mengasah juga ada ruang bagaimana bertemunya akal dan budi. Itu ada ya dalam tapi sekarang sudah mulai rontok dan itu makanya yang itu kemudian diganti adalah hanya keterampilan-keterampilan yang banyak bisa dinilai. Tetapi untuk budinya sendiri itu sudah tidak banyak diterapkan. Yang pakai adalah pakai ini. Padahal orang eh, katanya orang hidup manusia begitu hmm, itu kita kan kadang sombong ya kita makhluk yang khas yang istimewa kan dikaruniai akal dan budi tetapi kita saya tidak mau mengatakan ya tapi kita merefleksikan diri dalam perkembangan eh, kehidupan ini itu perimbangan akal budi atau tidak ada atau tidak misalnya ya atau saya istilahnya budinya sudah jadi eh, TKI di mana kadang saya begitu sehingga sudah hilang dari sini sehingga tidak benar sehingga bermainnya sekarang adalah akal ya, termasuk sebenarnya tadi ada pendidikan dan sebagainya ada formal dan sebagainya ini sekali lagi tantangan kita bersama ya ya, kalau saya kan hanya apa, bang, saya juga tidak punya apa namanya siapa yang akan saya ajak bicara. Kira-kira begitu. Jadi tadi pengetahuan modern tadi juga, wah, karena sudah banyak diisi hanya dengan akal, ya, baik, baik. budinya sudah hilang. So, intinya adalah bagaimana caranya memaknai pengetahuan lokal terlebih dahulu dan juga mensinkronkan menggunakan rasa. Meskipun bukan berarti sains modern itu tidak bisa dipakai, tapi sinkronisasinya itu sangat dibutuhkan di sini supaya akhirnya bisa menciptakan pengetahuan yang message-nya nyampe gitu ke Iya. society sekarang. Well, um, obrolan kita sudah selesai. Ini Mas Argo, thank you so much for the time. Meaningful banget ini obrolannya buat saya. Jadi kayak ngerti gitu. Oh ternyata gini cara ngelihatnya. And by the way, sobat DCID, it's the end of this episode. Thank you so much for listening gitu ya. Semoga bisa ngasih perspektif baru soal pengetahuan lokal dan juga kenapa sekarang kayak sering benturan banget gitu. Well, saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode sobat DCID. Have a nice day. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.